Sorotan lain, Saudara, jelang Hari Raya Natal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ramai calon penumpang. PT Angkasa Pura mencatat terjadi penurunan jumlah penumpang dibandingkan hari sebelumnya. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi menyebut akan ada 1.076 rencana penerbangan dengan total 152.868 penumpang pada hari ini. Jika dibandingkan dengan hari kemarin, terjadi penurunan jumlah penumpang. Meski demikian, PT Angkasa Pura akan tetap memberlakukan sistem manajemen yang sama guna mengantisipasi lonjakan penumpang hingga sore dan malam nanti. Langsung saja kita pantau bagaimana situasi arus mudik Natal dan juga Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Bersama dengan jurnalis Kompas TV sudah ada Edwin Zan di sana. Selamat pagi Edwin. Edwin, di pagi hari ini bagaimana pantauan keramaian pemudik di H-1 Natal di pagi hari ini? Benarkah ada penurunan jumlah penumpang di sana, Edwin? Pagi Adisti dan juga saudara, memang kalau bisa kita lihat di belakang saya, antrian untuk lapor masuk atau check-in dan juga pengantaran bagasi seperti itu masih terus konstan dipenuhi oleh keramaian dari para calon penumpang yang hendak berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau kita lihat tadi dari posisi saya sendiri berada di samping dari Passengers Lounge, yakni tempat menunggu para penumpang sebelum akhirnya nanti masuk kepada pintu gerbang penerbangannya masing-masing. Nah, sekarang sudah bersama dengan saya calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta. Di sini ada Mas Salman dan juga Mbak Ais, betul? Iya. Oke, selamat pagi Mas dan Mbak. Terima kasih sebelumnya. Nah, Mas dan Mbak, mungkin boleh disampaikan kira-kira mau kemana nih dan tujuannya apa sih hari ini, mau ke destinasi mana? Oke, kita destinasinya itu pengen ke Makassar kebetulan, dan kita berangkat untuk pesawat nanti jam 2, masih jam 2. Mas dan Mbak, kenapa sih menggunakan momen Nataru ini untuk liburan seperti itu? Apakah merayakan atau bagaimana? Kebetulan kita keluarga besar semua ada di Makassar, jadi ini momen yang pas untuk kita kumpul keluarga semuanya. Ya. Mas Mbak, kira-kira kalau dari fasilitas sendiri di Bandara Soekarno-Hatta ini, kira-kira menurut Mas dan Mbak gimana sih untuk menunjang perjalanan Nataru 2024-2025? Kalau menurut saya sendiri untuk Terminal 3 khususnya di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah sangat baik sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada perkembangan yang jauh lebih baik dari mulai fasilitasnya, tempat tunggunya, dan mungkin dari segi tempat kursinya lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya. Jadi sangat mumpuni untuk para wisatawan yang ingin berangkat ke daerah masing-masing seperti itu. Mas Salman dan Mbak Ais, terakhir mungkin di sini ada harapan nggak sih dan juga pesan? Mungkin boleh sampaikan pesan juga untuk keluarga besar yang menunggu di Makassar. Mungkin pesan-kesannya semoga di tahun depan bisa lebih baik lagi, dan mungkin dari pribadi kita dengan teman-teman semua, juga mungkin untuk Mas dan Kompas TV untuk kedepannya. Kemudian fasilitas dari bandara juga semuanya, perkembangan transportasi semuanya. Kemudian untuk pesan dan kesan untuk keluarga, sampai jumpa dan sampai ketemu nanti di Makassar. Mbak, yang ternyata ada penasaran nih terkait dengan harga tiket untuk Nataru. Kemarin tuh gimana sih, tiketnya mahal atau murah atau bagaimana? Merasakan potongan harga yang diberikan oleh pemerintah gak nih? Kebetulan kemarin kita dapat lumayan ya, karena ini kan momen libur panjang, libur anak sekolah, Natal sama Tahun Baru, jadi kita lumayan nih dapat waktu untuk yang penerbangan Garuda. Oke, penerbangan Garuda. Nah, tapi kalau kita bicara soal penerbangannya, harga normal biasa dan sekarang dapatnya berapa, Mbak? Kalau untuk sekarang kurang lebih dapatnya 3 juta Mas untuk ke Makassar. Oke, biasanya berapa, Mbak? Biasanya 2,5. Oh, lumayan ya berarti ya, lumayan high peak ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas dan Mbak. Mari. Dan begitulah saudara dan juga Adisti tadi kurang lebih terkait dengan gambaran pengalaman mereka berada di menggunakan Bandara Soekarno-Hatta dan juga tentang harga tiket yang mereka dapatkan. Ternyata ada kenaikan sedikit ya, walaupun memang dari imbauan pemerintah sendiri dan juga dari sempat berbincang dengan PT Angkasa Pura Indonesia bahwa mereka sebenarnya juga ikut mendukung pemotongan harga tersebut. Namun tadi jika kita telusuri
dan juga melihat dari data PT Angkasa Pura Indonesia cabang Bandara Soekarno-Hatta tentang rencana penerbangan dan juga total okupansi pada hari ini 24 Desember 2024, satu hari jelang Natal. Yang pertama ini ada di 1076 rencana penerbangan dengan total okupansi 152.868 maksud kami. Nah, ini ada sedikit penurunan dibanding kemarin, yakni 23 Desember yang ada 159.775 okupansi penumpang. Namun dapat dikatakan bahwa memang masih akan terjadi lonjakan penumpang, seperti itu dikatakan oleh PT Angkasa Pura, dan mereka memang mengantisipasinya dengan membuka poster terpadu yang ada di Terminal 1B dan juga mengaktifkan seluruh ruang tunggu untuk mengurai keramaian di beberapa titik yang rawan padat. Adisti. Oke, satu hari menjelang Hari Raya Natal, terjadi penurunan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Edwin Zan melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.